Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin untuk pertemuan 2 sesuai dengan agenda yang disampaikan di pertemuan 1. Hari ini akan menjelaskan tentang desain proses dan scamper. Apa aja itu yang dimaksud dengan desain proses, terus bagaimana aplikasi dan penerapan dari yang dinamakan nanti scamper. Kemudian selanjutnya, sebelum melaju ke materi utama, pada dasarnya pada saat pendekatan dalam mechanical design atau perancangan dalam suatu mekanisme mesin, itu ada 2 buah pendekatan, yaitu ada scientific method sama design method. Ini menurut Dieter pendekatannya tergantung dari sudut pandang sebetulnya. Yang pertama, sudut pandang yang pertama dari scientific. Nah, scientific ini bisa kita lihat urutannya itu adalah lebih ke pembuktian sesuatu hal yang ingin diketahui. Misalnya, kalau misalnya saat ini sasis menggunakan bahannya S400 misalnya. Gimana kalau misalnya diganti bahan sasisnya itu dari kayu misalnya, atau misalnya bahan sasis mobilnya diubah dari S400 terus kemudian menjadi baja karbon tinggi. Nah, itu kan lebih ke existing knowledge, ya. Existing knowledge terkait dengan sasis itu sendiri. Kemudian ada scientific curiosity atau lebih ke penasaran gimana kalau sasisnya diganti desainnya menjadi tadi kayu, bahannya kayu, atau misalnya baja karbon tinggi, atau misalnya yang lain, tembaga. Kenapa saat ini banyaknya kok pakai bahan mild steel misalnya, atau misalnya baja karbon rendah. Nah, itu dari situ, dari keingintahuan, ya, curiosity, terus kemudian ditentukanlah hipotesis misalnya karena sasis itu untuk menahan beban dinamik, maka sudah pasti dia harus memiliki misalnya modulus elastisitas rentangnya sekian, 300 sampai 500 megapascal misalnya. Nah, itu hipotesis jika modulus elastisitasnya lebih dari, maka yang terjadi akan seperti ini. Kalau kurang dari akan seperti ini. Itu hipotesis, atau yang biasa kita namakan hipotesis adalah kesimpulan awal, atau lebih ke asumsi awal itu akan terjadinya seperti apa. Terus kemudian dari beberapa hipotesis yang kita kemukakan untuk mengganti atau curiosity tadi, kemudian dilanjutkan dengan logical analysis atau menganalisis secara logik. Misalnya kalau yang tadi baru hipotesis, baru praduga berdasarkan teori, berdasarkan simulasi, kemudian dilakukan logical analysis, yaitu menggunakan misalnya eksperimen. Menggunakan eksperimen, kayu diberikan beban dinamis selama 1 jam terus-menerus, terus misalnya ditempelkan pada sebuah roda yang melalui gardan. Nah, itu dibuktikan apakah nanti hasilnya dia akan mengalami crack atau tidak. Nah, itu pembuktian, proof. Di mana hasil pembuktian itu apakah dia retak atau misalnya dia memiliki daya tahan, itu dia akan berkomunikasi dengan pengetahuan awal tadi yang misalnya sasis pada umumnya menggunakan material A. Nah, ternyata kalau jika menggunakan kayu, pembuktiannya adalah hasilnya seperti ini. Itu scientific method. Atau bentuk contoh yang lainnya, contohnya kalian ingin membuktikan misalnya mana yang lebih hemat konsumsi bahan bakarnya, apakah premium misalnya oktan 88, atau misalnya pertalite misalnya oktan 90, atau pertamax misalnya oktan 98 misalnya. Nah, itu dibuktikan. Itu kan skala secara teori, oktan lebih tinggi lebih hemat. Nah, tapi kan kita tidak bisa teori yang dilakukan oleh satu pihak misalnya. Nah, itu kita buktikan. Misalnya kalau yang lain pembuktiannya dengan mobil MPV, nah kita gunakan dengan misalnya motor. Belum ada pernah yang menguji motor. Nah, itu kita buktikan. Oh, ternyata hasilnya memang lebih hemat konsumsi bahan bakar untuk Pertamax, tapi perbandingannya juga tidak terlalu jauh misalnya. Nah, itu bisa jadi kita yang dinamakan dengan pendekatan menggunakan scientific method. Nah, pada saat mechanical design ada metode yang berikutnya yang kita kenal dengan design method. Nah, di mana design metodenya itu bukan hanya untuk pembuktian, tetapi di mana
produk existing knowledge-nya itu dilakukan untuk mass production. Apakah mass production-nya diterima oleh masyarakat? Apakah sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Kalau yang tadi kan hanya pembuktian. Gimana kalau sepatu bahannya jangan karet? Gimana kalau sepatu bahannya besi? Itu kan tapi tidak dibutuhkan, benar-benar tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna nanti usernya. Tapi berbeda dengan yang konsep yang kedua, desain method itu adalah berdasarkan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan yang tujuannya digunakan oleh masyarakat. Kalau digunakan oleh masyarakat, otomatis untuk diproduksi secara massal atau mass production. Nah, di mana urutan dari desain metodenya itu pertama dari state of the art. Di mana kalau kita meneliti, kita pasti membuat SOTA atau state of the art. State of the art itu adalah di mana penelitian-penelitian yang sudah ada di lapangan atau di dunia itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, terus kemudian ditemukan atau dikorelasikan, dihubungkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya masyarakat membutuhkannya mesin pengupas buah nanas kemarin, mengupas buah nanas, terus kemudian dari penelitian yang udah ada atau belum mesin itu. Kalau misalnya belum, pendekatan yang lain, misalnya dari mekanismenya sudah ada atau belum, atau misalnya dari material yang digunakan sudah ada atau belum. Itu dari state of the art, kemudian ke identifikasi kebutuhan, dikorelasikan. Terus kemudian jika ada ketemu match-nya antara state of the art dan identifikasi kebutuhan dari masyarakat, baru muncul yang namanya dikonseptualisasikan, dikonsepkan. Maksudnya dikonsepkan itu kalian buat abstrak sketsa yang pernah di minggu lalu kita jelaskan, di pertemuan sebelumnya kita jelaskan mengenai konseptual itu misalnya membuat sketsa di engineering notebook kita buat yang tidak terlalu detail tapi sudah tergambar komponen-komponen utamanya apa aja gitu. Terus kemudian setelah dikonsepkan dibuat visibility analysis. Visibility analysis itu dimaksudkan apakah dia setelah konsep yang kita buat itu apakah mungkin nggak dibuat, visible nggak untuk dibuat, dimanufaktur gitu, visible nggak untuk misalnya di assembling, visible nggak kalau misalnya itu untuk diuji, visible nggak kalau misalnya itu untuk di mass production. Nah kalau misalnya itu mungkin semuanya digunakan aman dan mungkin diproduksi, maka lakukan produksi massal di sini. Ya dari produksi massal itu perlu juga dilihat, dicek nanti apakah produk-produk yang diproduksi itu apakah diterima oleh masyarakat umum atau tidak. Kalau misalnya diterima oleh masyarakat umum, berarti pendekatan kita menggunakan desain method itu sudah cukup baik. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian, misalnya kalian mau mendesain sesuatu perancangan untuk pendekatannya ada scientific method atau misalnya desain method, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dua-duanya memang hal yang berbeda. Yang satu lebih ke pembuktian, yang satu lebih ke kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi, nah, terus bagaimana kalau misalnya kecenderungan pada mata kuliah ini adalah kecenderungan untuk desain metode, karena kita ada yang kita pelajari di awal itu lebih ke sudah dipelajari tentang market need ya, atau identification of need, terus kemudian dikonseptualisasikan, terus kemudian nanti kita akan analisis menggunakan minanya finite element, kita gunakan mengenai root cause analysis, misalnya kita gunakan analisis menggunakan mekanika dan lain-lain. Itu kita pendekatan seperti ini. Jadi lebih ke apa yang dibutuhkan masyarakat itu. Oke, selanjutnya. Nah, initial need awal yang digunakan itu setidaknya ini juga akan mungkin dijelaskan di pertemuan selanjutnya nanti. Kita di mana kebutuhan itu setidaknya dibedakan menjadi ada 4. 4-nya itu adalah function. Function itu fungsi dari benda atau komponen yang akan kita desain itu apa. Di mana beberapa fungsi yang dijelaskan di sini ada 4 misalnya. Ada bentuk fungsinya tie atau misalnya bentuknya dia pembebanan tarik. Contoh pembebanan tarik seperti apa? Misalnya seperti ayunan, kan talinya kan tarik ya dari atas ke bawah, atau misalnya seperti kabel. Kabel juga dari ujung kiri dan ujung kanan ditarik, atau misalnya dari rantai misalnya, itu bentuk pembebanannya ditarik. Jadi atau pembebanannya dari kedua arah yang berbeda. Atau pembebanan yang fungsi yang kedua yaitu dalam satu komponen yang akan dirancang adalah bagaimana tentang beam.
Nah, beam itu karakteristiknya itu adalah adanya pembebanan secara vertikal di mana kedua sisinya itu dicekam atau ditahan sehingga dia mengalami beban lentur. Kalau tadi beban tarik ya. Kalau misalnya beban tarik, jadi kalau kalian lakukan di lab itu namanya uji tarik misalnya atau uji tensile. Nah, kalau yang beam itu karakteristiknya itu bagaimana bagus atau tidaknya sebagai beam itu kalian harus diujinya, ya itu ujinya uji lentur, uji bending misalnya. Itu untuk mengetahui dia ketahanan atau tidak. Aplikasinya untuk apa? Kalau misalnya ini ya contoh misalnya pada saat sasis atau gardan, kalau pada saat dia mengalami deformasi dan sehingga mengalami defleksi pada beamnya, maka proses perputaran rodanya menjadi tidak baik. Gitu. Jadi bukan lingkaran tapi jadi seperti oval. Tuh, makanya bengkok atau bending sedikit saja itu akan mempengaruhi. Jadi jangan sampai salah berpikir itu pembebanannya bending, tetapi kalian ujinya uji tarik. Nah itu kan kurang pas ya. Jadi harus sesuai. Terus ada function yang ketiga itu dari shaft. Shaft itu namanya pembebanannya beban puntir. Kalau misalnya sehari-hari misalnya kalian nyuci gitu ya, nyuci kan biasanya di perut ya, itu sama beban puntir, ada beban ke arah kiri dan ke arah kanan yang diputar, di mana tengah-tengahnya dia mengalami stres puntir, di mana proses komponen pada contohnya pada shaft itu banyak ya. Kalau pada benda-benda yang ujungnya berputar, contohnya misalnya pada roda yang terhubung, roda ujungnya itu muntir maju, yang kiri maju, yang kanan maju, yang tengah-tengah dia harus bertahan tidak mengalami puntir. Itu contohnya. Atau misalnya pada saat putaran yang lain, misalnya pada baling-baling, misalnya pada baling-baling turbin pada pembangkit listrik tenaga bayu, atau misalnya turbin baling-baling pada pembangkit listrik tenaga air, itu juga sama. Atau misalnya kalian pada kipas angin, nah itu juga kipas angin secara tidak langsung dia mengalami puntir, walaupun puntirnya dia sebetulnya yang berputar di satu sisinya, satu sisi kiri, tapi yang kanannya dia ketahan. Jadi secara tidak langsung yang nahan itu dia memberikan efek balik puntirnya, jadi ke arah sebaliknya. Itu juga sama konsepnya shaft. Dan contoh fungsi yang ketiga itu ada seperti kolom. Nah, yang bagaimana untuk menentukan dia itu function-nya itu kolom atau bukan. Nah, biasanya kalau contoh di ini kan empatnya contoh di mekanika ya hubungannya. Jadi kalau misalnya di mekanika kolom itu pembebanannya secara tekan atau kompres. Nah, pembebanan kompresnya banyak. Kalau kalian misalnya di kursi yang diduduki itu dia akan mengalami beban kompres yang seberapa banyak tahannya. Terus kemudian lifetime-nya akan berapa lama. Atau misalnya pada saat ngedesain hal-hal lain yang mengalami penekanan. Kalau misalnya kursi didudukin, otomatis dari bawah dia nahan, memberikan beban balik ke arah atas, kemudian yang atas yang diduduki ke arah bawah. Jadi secara tidak langsung dia mengalami kompres. Terus begitu juga misalnya pada sepatu, terus misalnya pada ban, misalnya itu juga mengalami kolom. Nah, kalau kolom berarti ujinya adalah uji kompres, uji tekan. Jadi nggak nyambung kalau uji tekan, tapi yang ditekannya berupa beam seperti bending, itu beda. Uji bending dan uji tekan juga beda. Itu adalah contoh 4 dari function yang biasa kita temukan di mekanika teknik. Atau fungsi-fungsi yang lainnya itu ada juga yang berpengaruh terhadap mechanical, thermal, electrical, dan lain-lain. Nah, di mana nanti function itu faktor keduanya adalah constraint atau batasan, di mana semua fungsi tadi tetap memiliki batasan. Contoh misalnya tadi ya yang ditarik ya itu untuk ujinya uji tarik. Uji tarik itu dia harus nahan tariknya sampai seberapa banyak. Jangan terlalu lentur. Terlalu lentur akan bahaya, mempengaruhi ke bahannya. Kalau misalnya terlalu kaku juga tidak boleh. Itu tidak bisa memberikan allowance pada penahan di bagian ujungnya.
Makanya di sini constraint-nya macam-macam. Apakah misalnya dari stiffness atau kekakuan, misalnya ada failure load atau dia sampai gagalnya sampai berapa lama atau berapa angkanya. Atau fatigue life, dia lebih ke umur pakainya ke apa kalau apa, kelelahan ya. Tapi kalau fatigue life itu biasanya pembebanan secara dinamis yang dilakukan secara terus-menerus. Atau misalnya geometrinya harus diameternya sekian, misalnya harus panjangnya sekian, itu dispesifikasi atau ditentukan. Nah, untuk yang objektif itu yang ingin kita tuju. Pada saat kita ngedesain mesin A, apa yang kita tuju? Apakah meminimalkan cost atau meminimalkan masanya atau apa? Apakah energinya diefisienkan dan lain-lain. Nah, bukan berarti tujuannya meminimalkan cost itu yang penting harganya murah. Berarti kalau misalnya saya beli pakai bahannya S400, ya udah saya ganti aja gunakan IC 1040. Itu tidak bisa. Tidak bisa langsung mengganti itu kemudian objektifnya tercapai, tidak. Tapi yang dimaksud dengan di sini meminimalkan cost adalah meminimalkan cost dalam pendekatan indeksnya. Meminimalkan cost dari segi komponen kemampuan komponen itu untuk merespon dari functionnya gitu. Jadi jangan berarti pakai bahan ini mahal nih kita ganti bahan yang murah, oke objektifnya tercapai, bukan. Jadi ada banyak yang tugas akhir kayak gitu. Jadi untuk tujuannya meminimalkan biaya, saya ganti aja Pak bahan ini jadi bahan ini. Salah itu. Atau yang tadinya misalnya banyak yang dibubut, sekarang yang dibubut cuma 2, itu juga salah. Jadi tidak membahas tentang dari kemampuan bahan atau kemampuan dari secara mekanikanya, di mana dia mempengaruhi ke function. Jadi kalau functionnya uji tarik ya bagaimana meningkatkan hasil uji tariknya gitu. Kalau beam ya meningkatkan bagaimana ketahanan bending. Begitu seterusnya. Oke, kita masuk ke product development process. Pada saat membuat atau mengembangkan satu produk, itu ada prosesnya, di mana proses secara umum, di sini kita ketahui ada perencanaan, planning, ada konsep development atau pengembangan satu buah konsep. Ini juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terus kemudian ada sistem level design. Jadi maksudnya dari konsep-konsep itu di-generate atau didetailkan satu-satu. Nah, kemudian dari detail-detail yang satu-satu itu kemudian dikembangkan detail masing-masingnya. Jadi seperti yang kalian buat gambar teknik setiap komponen, kemudian dari awalnya dieksplod, kemudian dari beberapa part yang dieksplod, kemudian dibuat lagi gambarnya. Terus kemudian setelah dibentuk, kemudian di sini ada namanya nanti testing and refinement atau pengujian, baik itu pengujian secara fisik maupun pengujian secara simulasi. Terus kemudian dilakukan refinement atau dilakukan pengkoreksian. Jadi kalau misalnya ini kayaknya terlalu kasar, kita perbaiki dari apanya nih parameter prosesnya. Atau misalnya pas di saat testing ternyata agak goyang, oke kita balancing misalnya. Gitu. Nah, setelah testing and refinement selesai, baru masuk ke production and ramp up. Nah, di mana production and ramp up adalah betul-betul yang betul-betul dapat diterima oleh customer atau misalnya si pengguna tadi. Mana tidak tadi kita belajarnya adalah untuk mengacu pada initial need atau misalnya kebutuhan dari pasar. Jadi kebutuhannya siapa? Kalau kebutuhannya UMKM berarti harus betul-betul diterima atau memudahkan UMKM. Dari versi kita selesai sampai testing refinement, terus kemudian dari production and ramp up itu disesuaikan dengan nanti di lapangan pada saat misalnya ke UMKM atau misalnya ke masyarakat atau ke pengguna itu. Di mana masing-masing itu ada bagiannya. Di mana kalau misalnya ada bagian marketing, ya kita serahkan kepada bagian marketing, tetap mereka masing-masing mengalami proses ini. Planning, konsep, system level, detail, testing, dan production. Terus kemudian ada bagian-bagian yang lainnya, misalnya contoh ada desain, ada manufacturing, ada fungsi-fungsi yang lain, misalnya yang berhubungan, misalnya ada yang berhubungan dengan overhead, finance, ada kemudian ada yang berhubungan dengan pergudangan dan lain-lain. Nah, konsep kita pada saat product development process itu lebih berfokus pada design and manufacturing. Atau misalnya biasa dikenal dengan ada yang namanya DFMA, Design for Manufacturing and Assembly gitu. Jadi di mana itu memenuhi desainnya, desain untuk manufacturing-nya, kemudian desain untuk assembly-nya. Di mana desain dan dari sini desain manufacturing and assembly itu sebetulnya tidak bisa
dilakukan sendiri-sendiri, jadi tetap harus terintegrasi. Dimana kalau yang di sini dijelaskan kalau misalnya yang desain, ya desainnya harus dia mengenerate daripada saat desain itu akan dibentuk barangnya, diproduksinya produksi pakai mesin apa, terus kemudian ada nanti dari di drillnya, kemudian ada di tapping, ke milling, ada digabungnya, di weldingnya, apakah di lem atau misalnya disambung dengan snap-fit, itu harus dijelaskan di dalam desainnya. Di mana nanti bagian manufacturing itu mengembangkan pada saat dimintanya menggunakan proses ada milling, menggunakan ada radiusnya. Oh, ini ditentukan radiusnya 0,5 mili. Radius 0,5 mili itu bagian manufacturing itu langsung apakah kita akan menggunakan mesin CNC menggunakan spindle speed berapa, menggunakan feeding berapa, kita akan menggunakan bahan yang digunakan itu apa. Karena bahan dan lain-lainnya itu tidak secara detail tadi parameter prosesnya itu tidak diatur dalam desain. Desain hanya memberikan rekomendasi. Oh, ini menggunakan IC 1040. Oh, ini menggunakan mesin CNC, tapi dia nggak ngejelasin bobot CNC-nya itu menggunakan spindle speed berapa, tadi feeding berapa, terus kemudian deep offcut-nya berapa dan lain-lain. Jadi tetap harus terintegrasi. Desain yang membuat konsep secara umum, manufacturing lebih mendetailkan lagi pada saat proses manufacturing. Jadi konsep kita sebagai mechanical design di perancangan itu fokus ke bagian desain dan manufacturing di sini. Tadi yang sudah dijelaskan pada yang tipe A itu adalah tipe yang generik, yang tipe yang umumnya terjadi seperti itu. Tapi ternyata product development process di pasaran, di industri itu ada dua jenis yang lain, walaupun sebenarnya sekarang sudah banyak jenis yang lain. Konsep yang selanjutnya ada spiral, ada kompleks. Sedangkan kalau spiral itu sama, ada dari planning, terus kemudian ke konsep, terus kemudian kok tutup? Bentar. Sorry. Slide-nya masih terlihat nggak? Masih, Pak. Oke. Di sini patah-patah. Oke, kita lanjut ya. Di sini tadi ada bentuknya spiral. Spiral itu dari planning sama ke konsep, kemudian ke pembagiannya ke sistem level design. Nah, kemudian yang membedakan adalah bagian dari detail dan testingnya itu dia lakukan iterasi. Mohon maaf Pak, slide-nya hitam. Oh ya, bentar. Saya muncul lagi nggak? Udah muncul Pak. Muncul Pak. Oke. Kenapa ya? Ini. Oke. Bentar. Bentar saya stop. Di sini ngebling. Wah, Ya, kalau yang membedakan tadi di bagian detail dan testing pada konsep spiral itu ada
namanya iteration cycle. Jadi kalau yang tadi itu lebih ke generik. Jadi kalau misalnya lanjut, ya dia lanjut, nggak bisa dari testing misalnya ada masalah, oh ada salah desain, ada salah konsep nih, dia balik lagi ke konsep, nggak bisa. Tapi pada saat di sini, pada saat dia desain, build, kemudian tes, kemudian hasil tes ini ada yang salah dari desain, itu akan dia revisi minor lagi. Misalnya, oh ini diameternya terlalu sempit, kita diperbesar, atau misalnya dari radiusnya kurang, atau misalnya kekasaran permukaannya dan lain-lain. Nah, nanti setelah tes selesai baru masuk ke production ramp up. Selesai. Ini kalau yang bentuknya spiral. Terus kalau yang bentuk yang lain adalah bentuknya kompleks. Bentuknya kompleks itu lebih ke setiap komponen itu desain tes. Dia dibuat desain bukan per unit. Kalau tadi kan per unit ya pada keseluruhan. Kalau yang ini dia lebih per komponen. Terus kemudian dari hasil tersebut kemudian diintegrasikan, baru dites secara keseluruhan apakah berhasil atau tidak. Jadi sama seperti kalau kalian misalnya buat mobil, ya berarti kalau misalnya mau menguji putaran bannya, diuji putaran bannya aja. Terus kalau misalnya mau menguji airbag, diuji airbagnya aja. Uji crash, diuji crash, kemudian diintegrasikan. Tapi kalau yang konsep yang kedua adalah dia lebih ke dicoba satu-satu, selesai, balik lagi lihat ke desainnya sudah cocok atau tidak. Jadi tidak per komponen tadi. Nah, pada saat untuk mewujudkan itu harusnya ada yang namanya project manager ya. Atau misalnya di sini harus yang namanya pembagian tugas. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, pada saat kalian mau membuat misalnya tugas besar atau misalnya membuat satu proyek di ngapain kesini? Oke. Pada saat mau dapat satu proyek misalnya membuat satu alat atau mesin, nah itu baiknya itu lebih dikonsepkan lagi yang mengerjakan di bidang ini siapa, mengerjakan di konsep bagian ini siapa. Jadi tidak semuanya dihandle oleh satu tim, karena setiap komponen setiap bagian-bagian dari mesin itu pasti kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Oh ini mesin tapi mesinnya mekanika. Oh yang ini bagian mesin tapi mesinnya bagian termo misalnya. Yang bisa termo siapa? Oh ini bagian ekonominya mesin tapi bagian ekonomi. Yang bisa ekonomi teknik siapa? Jadi lebih ke pembagian. Di mana pembagian organisasi dalam produk development pengembangan produk di situ lebih ke contoh ini functional organization sama seperti di perusahaan ya, ada general manager, kemudian dibagi tiap manager ada bagian-bagiannya. Kalau yang project ini lebih ke setiap general manager itu menugaskan satu project itu satu project manajernya ini menghandle satu project. Ini yang kedua beda project lagi gitu. Kalau yang ini lebih ke functional satu keroyokan satu selesai gitu. Kalau yang ini ke lightweight project ke matrix, kalau misalnya mau membentuknya adalah di dalamnya dibentuk tim-tim kecil lagi, tim kecil untuk menyelesaikan beberapa dari yang besar jadi lebih kecil lagi. Kemudian kalau yang berikutnya ini lebih kegabungan ya tadi functional dan project, functional project dan lightweight project. Lightweight itu kelas ringan ya, yang lebih ringan. Lebih ringan itu maksudnya pekerjaannya lebih ringan jika dibagi dalam satu kolon-kolon yang lebih kecil atau satu kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini lebih digabungkan di mana masing-masing ada fraction tapi juga ada ditanggung jawab sebagai project. Jadi satu bagian ini fokus ke bagian misalnya drafting. Drafting ini selesai, dia lanjut ke drafting yang berikutnya. Jadi tidak iterasi ke keseluruhan. Kalau yang tadi makan dia lebih fokus ke drafting, terus kemudian menunggu yang lain. Jadi saling nunggu. Kalau ini enggak, lebih beriterasi. Terus kemudian kita lanjut dari product development ke design proses. Design proses tadi sudah dijelaskan ada yang namanya market need atau design requirement. Design requirement pada dasarnya itu memiliki tadi ada konsep, ada embodiment, ada detailing.
Terus kemudian hasil detailing itu menghasilkan produk atau luarannya adalah product specification. Produk specification ini keluar, dilihat lagi, lakukan iterasi. Iterasi itu maksudnya apabila ada yang kurang, itu diiterasikan atau bisa dikomunikasikan dengan yang lain. Atau misalnya hasil produk spesifikasinya misalnya tadi ternyata ada kasar di permukaannya, berarti ada salah di dalam konsepnya. Atau misalnya ternyata pada saat gambar, oh ternyata dimensinya atau geometrinya timpang, atau banyak allowance-nya tidak memungkinkan untuk dimanufaktur. Itu diiterasi, diubah lagi, diubah ke konsepnya, diubah ke embodiment atau ke detailnya. Mana di sini udah dijelaskan di konsepnya itu ada tugas-tugas bagian konseptornya itu adalah dia harus mendefinisikan spesifikasi yang dibutuhkan apa. Kalau misalnya butuh Nah, kalau misalnya yang dibutuhkannya itu alat pengupas misalnya buah nanas, maka spesifikasi yang pengupas itu yang dimaksud adalah mengupas seberapa tebal. Terus mengupasnya misalnya menggunakan pisaunya pisau apa? Pisau pipih atau pisau tebal atau misalnya pisau spiral. Terus di sini bagian dia harus menentukan fungsinya tadi, menentukan prinsip kerjanya, terus mengevaluasi konsepnya. Kalau bagian yang embodiment, dia haruslah bagiannya adalah membuat layout, skala, terus bentuknya sudah mulai bentuk dari bentuk menggunakan gambar teknik. Terus kemudian dia melakukan model dan analyze assembly atau komponen-komponen setiapnya. Terus kemudian dioptimasi dari gambar tersebut, kurang nggak bentuknya, ergonomis nggak, atau misalnya bentuknya akan membutuhkan daya yang lebih besar nggak pada saat mengoperasi. Terus kemudian dia juga bertugas untuk mengevaluasi dan memilih layout yang digunakan yang mana. Apakah itu sudah optimal atau belum. Bagian yang detail dia menganalisis komponen, terus dia tujuannya harus memilih yang mana nanti kita juga ada mata kuliah untuk pemilihan bahan dan proses. Nah itu adalah final choice of material and process atau material selection and process. Itu juga bagian detail. Terus kemudian bagian yang berikutnya adalah dia juga karena tadi memilih material dan proses, dia juga harus berarti hubungannya material dan proses itu adalah hubungan dengan performance dan biayanya. Nah, seberapa bagus tadi desainnya udah bagus, ternyata komponen performanya nggak cocok, itu harus dipikirkan ulang. Apakah performanya cocok tapi harganya tinggi juga dipikirkan ulang. Jadi tergantung dari permintaan yang awalnya harus bagaimana. Terus dia harus tadi drawing detailnya dia harus buat. Itu adalah tugas bagian detail. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan pada saat membuat tugas akhir atau misalnya membuat tugas besar itu harap mencari kelompok atau anggota yang memiliki masing-masing keunggulannya. Yang satu lebih dia unggul di konseptor, benar tugasnya di konseptor. Dia bagian embodiment, ya tugasnya di embodiment. Bagian detail ya bagian detail. Jadi nggak semua orang bisa memikirkan konsep atau membayangkan oh alatnya harus begini begini. Ada juga orang yang hanya bisa menerima satu konsep dari orang lain, dia lebih suka mengeksekusi juga seperti itu. Dimana desain proses tadi itu sebelum melakukan tadi detailing, melakukan konsep, itu haruslah berpikir ada yang namanya sub assembling atau subkomponen, komponen subkomponen gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalamnya dia membutuhkan tingkat sistemnya transmisi. Di dalam transmisi ada apa nih? Misalnya ada sprocket, ada gear, ada rantai. Nah, di dalam sprocket dia ada komponen lagi. Sprocketnya apa? Dalam pembuatannya dia membutuhkan bahan apa, kebutuhan proses apa, atau misalnya ada komponen apa, membutuhkan apa itu. Dia terbentuk dari apa-apa, kemudian diprosesnya bagaimana untuk membuat satu komponen itu. Jadi harus tetap di detail, jangan sampai nanti bentuknya seperti black box gitu, kita nggak tahu isinya apa gitu, tahu-tahu nanti tidak sesuai kan, bahaya. Kemudian tadi lanjutannya desain proses, kalau yang tadi itu lanjutannya konsep, embodiment detail, menggunakan iterasi. Nah di sini di masing-masing konsep embodiment dan detail dia harus terbentuk dari dua pendukung yang penting. Yang pendukung yang pertama adalah yang
terkait dengan desain tools. Yang kedua tentang material data yang dibutuhkan. Material data untuk konsep berarti dia tidak harus presisi. Semua material dia paham, tapi tidak presisi. Maksudnya presisi itu ini spesifikasinya menurut elastisitas berapa, ini hardness berapa, terus kemudian ini thermal propertiesnya berapa. Ini nggak harus sedetail itu, tapi dia tahu bahwa kalau yang ini pasti menghantarkan panas seberapa baik. Terus misalnya ini menghantarkan listrik. Kalau yang ini misalnya bentuknya isolator, isolatornya seberapa baik dan seberapa buruk isolatornya, itu dia cukup sampai sana. Nah, kalau yang embodiment dia lebih presisi dan lebih detail daripada sebelumnya. Nah, kalau yang detail itu dia fokus dan sangat presisi terhadap satu materialnya. Enggak harus hafal, tapi dia memiliki data yang detail terhadap satu material yang akan dipilihnya nanti. Material yang dipilih itu maksudnya bukan hanya bahan-bahan terbentuknya, komponen kimiawinya, sifat fisik, sifat kimia, dan tapi juga harus berpikir secara detail apakah sifat-sifat di heat treatment-nya, sifat-sifat pada saat mendapat perlakuan strengthening mechanism, itu. Jadi dia harus lebih banyak membaca detailnya, karena nanti hubungannya detail kan tadi dengan gambar ya, drafting, terus kemudian dengan pemilihan bahan dan proses. Di mana masing-masing ini dia harus boleh atau misalnya harus ya wajib untuk ditegaskan atau diperkuat oleh tools-tools yang sudah ada. Misalnya tools yang ada di sini ada function modeling, dia harus memodelkan, terus ada viability study tadi tentang studi-studi dari STOTA, visible dan lain-lain. Kemudian ada dari approximate analysis, menganalisis pendekatannya melalui apa, pendekatan manufaktur, pendekatan secara lingkungan, apa pendekatan secara efisiensi harga dan lain-lain. Terus ada geometric modeling. Ya, ini kalau misalnya kita belajar dari pendekatan dari geometrik. Kalau geometrik biasanya dari geometrik GDT, geometrik dimensional and tolerance. Jadi lebih ke bagaimana geometriknya, bagaimana pendimensiannya, bagaimana toleransian pada satu komponen. Kalau ini simulasi pada software ya, menggunakan SolidWorks, finite element, ANSYS dan lain-lain. Cost modeling itu lebih ke breakdown cost. Breakdown cost biasanya menggunakan konsep ABC ya, activity based costing, lebih ke costingnya dari aktivitasnya per aktivitas atau per proses dijabarkan. Atau komponen modeling dari per komponen, tadi finite element. Nah, ini yang tadi sudah disinggung, ada design for manufacturing dan design for assembly. Ini penjelasannya. Terus kemudian kita lanjut. Nah, tadi bahas tentang performance. Performance yang di sini yang dimaksud adalah performance yang betul-betul dibutuhkan oleh satu produk itu. Di mana produk yang dibutuhkan itu ada dua jenis. Adalah desain performance yang diinginkan, ada performance yang aktual, yang terjadi gitu ya. Nah, yang dimaksud perbedaan yang keduanya itu adalah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada bentuknya desain untuk handle atau stang sepeda. Nah, pada saat pendesainan stang sepeda, produknya adalah stang sepeda ya. Pada saat produknya dia mau bentuknya apa? Apakah bentuknya yang gambar yang atas, yang kiri atas itu kan bentuknya seperti ke atas ya. Jadi dia lebih tegak, terus kemudian posturnya jadi lebih baik, pandangannya lebih terbuka. Nah, itu bisa tujuannya itu. Sedangkan yang bawahnya itu lebih ke jalanan lurus, lebih stabil, tidak terlalu tinggi. Terus yang sebelah kanan itu lebih ke drag ya, atau balap atau straight lurus biasanya. Gimana dia untuk menghindari terpaan angin yang menerpa badan dia, makanya dia harus agak menunduk agar flow dari angin ya secara aerodinamis itu akan lebih mengalirkan udara atau angin, tidak akan mengurangi
kecepatan dari sepedanya itu gara-gara terpaan angin tadi. Nah, ini yang dimaksudkan. Kalau misalnya yang actual performance itu yang bawah ya, actual performance itu lebih ke behavior. Itu lebih tujuannya untuk apa? Tujuannya dari buatan stang sepeda itu apa? Untuk meningkatkan akselerasi, berarti actual performance. Akselerasi minimal berapa kecepatannya. Untuk kecepatan atau misalnya menahan guncangan dari guncangan dari permukaan jalan yang tidak rata. Tapi berbeda dengan yang di atas. Desain yang diinginkan itu dia lebih ke custom. Dia misalnya mau bentuknya yang kanan, yang bentuknya sepeda yang kanan, tapi dia lebih ingin ke tidak terlalu ingin menunduk misalnya. Tapi dia lebih nyaman untuk digunakan. Itu berbeda dengan yang tadi yang di aktual. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya di sini performance atau performansi itu biasanya mengukur tadi sudah ya function dan behavior. Misalnya di sini ada yang mampu menahan 50 kilo berat badan dari penggunanya atau mampu menahan tadi yang pembebanan secara dinamis pada saat jalan yang bergelombang. Ini tadi sudah konseptual design. Contohnya adalah misalnya pada saat kita misalnya ada penutup atau penyumbat dari botol. Dia untuk tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan air atau mengeluarkan cairan dari dalam botol. Di mana botolnya itu atasnya disumbat oleh misalnya styrofoam. Nah, konsep bagian konsepnya itu dia harus berpikir bagaimana cara mengeluarkan si styrofoam itu dari dalam ini. Apakah konsepnya dia memiliki berbagai bagian? Apakah dikeluarkan dari atas, atau keluarkan dari samping, atau keluarkan dari bawah? Kalau keluarkan dari atas, ya kita bisa lepaskan material itu satu-satu, si styrofoam. Kalau misalnya dari samping, ya kita keluarkan itu dari sampingnya, kita lubangi ya dari samping. Terus kalau misalnya kita turun dari bawah, ya berarti kita menggunakan tekanan dari air yang ada di dalam, atau yang tadi ya di sini dicopotin satu-satu, atau misalnya yang paling gampang dipatahkan saja. Kemudian dari bagian konsep itu dia bagian embodiment tadi kan. Setelah bagian konsepnya sudah itu, kemudian bagian embodiment yang menjelaskan kalau mau dari atas kita konsepnya pakai spiral, yang konsep yang A. Kalau dari samping seperti ini. Kalau yang misalnya dari dalam, misalnya ya udah pakai air dilubangi aja tengahnya, styrofoamnya tetap ada, tapi airnya tetap keluar. Itu konsepnya. Nah, bagian dari detail dia harus membuat, dia akan menggunakan bahannya apa nih? Di sini dia menggunakan bahan misalnya stainless steel 302 atau misalnya dari mild steel atau misalnya dari bentuk yang lain. Tapi dia harus mendetailkan menggunakan tadi di drafting. Kalau misalnya menggunakan spiral, spiralnya seperti apa? Kalau misalnya yang dipilih yang spiral ya, spiralnya seperti apa? Kalau misalnya diputar atau menggunakan pengungkit atau menggunakan sistem gear atau menggunakan sistem yang lain, sistem penahan. Kalau misalnya menggunakan yang manapun, ini handle-nya ukurannya berapa dibuat secara detail. Terus kemudian dari batangnya juga harus dibuat. Itu yang bagian konsep, bagian konseptor, bagian embodiment, dan bagian detailing. Oke, sampai sini kita lanjut ke bagian scamper. Kalau kita pelajari tentang scamper tadi, itu ada singkatannya. Kita lihat dulu tentang videonya.
Oke, tadi dari video tadi scamper itu kan setidaknya ada singkatan ya. Yang pertama substitute, kemudian ada combine, adapt, kemudian ada modify, terus P-nya put to other use, terus kemudian ada eliminate, ada rearrange atau reverse. Nah, penjelasannya lebih ke pada saat kalian mau merancang dari satu produk atau mesin atau alat atau desain yang lain, itu pendekatannya bisa dari berbagai macam. Tadi apakah misalnya membuat satu hal yang baru, unik, yang belum pernah ada, atau yang sudah ada tapi akan dikembangkan. Kadang-kadang juga dikembangkannya bingung. Apa yang harus saya kembangkan? Pada saat membuat atau produk development atau produk desain, itu yang pertama kali kalau misalnya berpikir adalah substitute, misalnya diganti, menggarap satu digantikan oleh yang lainnya. Contoh misalnya tadi pada saat sasis gimana kalau sasisnya diganti jadi kayu? Gimana kalau sasisnya bahannya ganti? Jangan baja karbon misalnya jadi stainless, atau misalnya gimana kalau misalnya menggunakan tembaga dan lain-lain. Itu pola berpikirnya seperti itu. Atau di sini yang contohnya adalah menggunakan proses yang lain. Gimana kalau menggunakan prosesnya jangan pakai bubut tapi pakai milling? Gimana kalau bukan pakai milling tapi pakai yang lain? Atau misalnya bentuk sumber sumber energinya juga yang lain, misalnya yang sebelumnya energi habis pakai sekarang menjadi energi terbarukan. Terus ada juga yang combine, berpikir pada satu produk adalah bagaimana jika kita menggabungkan. Kalau misalnya saya ada butuh kursi dan butuh meja, itu dua produk yang berbeda. Gimana kalau kita combine aja jadi kursi dan meja? Oh, udah ada yang bisa dilipat, kita bentuk yang lain. Atau misalnya kita bentuk yang lain, misalnya banyak yang menggunakan laptop tapi menggunakan meja laptop juga. Gimana kalau misalnya sekaligus di desain laptopnya sudah ada mejanya yang bisa ada kakinya dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh untuk mengkombinasikan unit atau produknya tadi meja dan laptop atau meja dan kursi, atau menggabungkan idenya tadi. Yang tadinya ide yang satu buat laptop, yang satu ide untuk dudukannya. Atau di sini ada adaptasi. Adapt itu maksudnya adalah mengadaptasi dari ide yang lain gitu. Maksud ide-ide yang lain tuh maksudnya adalah gimana ya? Kalau misalnya ide yang lain tuh misalnya orang lain berpikir pada saat dulu hanya ada di mobil untuk ABS gitu ya, automatic brake system, pada saat mengerem tapi beban pengeremannya bisa dibagi rata ke 4 rodanya. Nah, itu kemudian diaplikasikan atau diadaptasi oleh pabrikan motor, di mana dia menggunakan CBS, Combi Brake System. Jadi dia konsepnya sama seperti ABS tadi, tapi dia karena rodanya ada 2, gimana caranya supaya si roda itu tidak slip pada saat ngerem. Kalau slip, terus pas ada ternyata licin, udah hujan, dia bisa tergelincir. Jadi istilahnya roda yang bisanya berputar tempat ya karena gara-gara licin, atau spin wheel misalnya istilahnya. Gimana kalau kita adaptasikan itu di sepeda motor? Ternyata sekarang betul terjadi, sudah diadaptasi. Terus kemudian itu bisa saja diadaptasi ke sepeda gunung misalnya untuk pengereman yang lebih akurat atau yang lebih aman, itu juga bisa. Atau sepeda balap yang lain, kan balap kan kecepatan juga, pas tiba-tiba mau ngerem kan dia lebih aman. Itu contoh untuk mengadaptasi. Terus kalau misalnya terkait dengan modify, itu di sini lebih ke modify menggunakan kalau misalnya ada satu produk kemudian seperti kalian akan modif gitu, modif misalnya bisa nggak kalau misalnya ternyata body di sini sih dijelaskannya jika ditambahkan twist atau misalnya campuran yang baru. Nah, misalnya bosan kalau misalnya banyaknya produk-produk Honda, misalnya motor Honda itu banyaknya kok lebih ke main warna solid gitu.
Berbeda dengan yang Yamaha menggunakan warna-warna yang lebih kekinian gitu, pastel. Itu bisa kita bentuk, bisa nggak sih kita ambil konsepnya Yamaha yang warnanya lebih main gitu, lebih pastel, lebih bagus, lebih kekinian. Atau yang bentuk-bentuknya Yamaha juga gitu, di mana bentuknya kita ambil dari yang Yamaha, tapi kita modify iritnya itu dari iritnya dari Honda misalnya. Itu gabungan kedua itu. Nah, itu juga bisa disebut dengan put to other use, atau misalnya itu alat kita bisa digunakan ke produk yang lain, atau hasil kita diterapkan ke produk yang lain. Nah, kalau yang di video tadi dijelaskan put to other use itu adalah menempatkan fungsi kita itu digunakan untuk yang lain. Pada saat misalnya dia habis umur pakai, itu bisa digunakan untuk yang lain. Atau misalnya banyak sekali sekarang produk-produk komponen di pabrikan motor, mobil. Bentar, saya mute. Oke. Banyak pabrikan di motor dan mobil yang komponennya itu dapat digunakan oleh berbagai macam tipe ya. Contoh misalnya kalian mau beli aki kering. Aki kering itu rata-rata banyak bisa digunakan untuk produk yang lain. Terus oli misalnya. Oli sekarang bisa digunakan matic bisa digunakan untuk semua matic misalnya. Cuman ada pilihannya. Ada 10W30, ada 5W30 dan lain-lain. Itu bisa diterapkan di produk yang lain, atau komponen-komponen yang lain juga sama. Misalnya komponen-komponen mobil Avanza itu ternyata bisa digunakan untuk selain mobil Avanza juga mobil yang lain gitu, bisa buat R3 misalnya, atau misalnya bisa dibuat yang sejenis ya, MPV sejenis, misalnya buat Daihatsu Xenia, atau yang baru-baru yang sekarang ada Calya, Agya, itu rata-rata produk-produk yang mirip-mirip, jadi bisa kanibalkan atau biasanya bisa digunakan pada saat produk ini tidak ready di pasaran. Nah, yang berikutnya adalah eliminate, atau mengeliminasi produk-produk atau komponen-komponen yang kira-kira tidak bisa digunakan, yang tidak perlu, yang akan memberikan cost yang lebih banyak. Kalau misalnya di industri kan kalian kenal ada muda, muri gitu ya. Karena tujuannya untuk mengurangi waste yang ada di produknya, waste yang ada di prosesnya, waste yang ada di pengirimannya gitu. Nah, itu maksudnya adalah mengeliminasi. Contoh misalnya pada saat pembuatan komponen, kalau misalnya sudah ada misalnya sudah ada sistem pengereman tadi kombi brake misalnya depan belakang, terus kenapa harus menggunakan menggunakan pengereman manual lagi misalnya, kan seharusnya tidak perlu. Atau sekarang udah pakai misalnya di mobil itu ada yang menggunakan misalnya kunci otomatis gitu, kunci otomatis ternyata apakah perlu untuk dihilangkan kunci manualnya, kunci secara mekanik ya, membuka kunci secara mekanik, karena ternyata tetap harus ada, khawatir misalnya baterainya habis, khawatir misalnya hilang dan lain-lain. Itu kalau misalnya tidak perlu ya silahkan dihilangkan gitu. Atau misalnya pada saat pembuatan ban mobil atau ban motor itu kan terdiri dari beberapa komponen ya, di mana di dalamnya ada karet, terus kemudian ada kain, ada nilon, terus kemudian ada kawat, terus kemudian dilapisi lagi oleh polimer yang lain. Nah, itu bisa kita kurangi jumlah komponennya, atau misalnya kurangi dari tebalnya dan lain-lain. Yang penting kualitasnya tidak menurun, tapi ada beberapa part yang dikurangi untuk efisiensi, menjadi lebih ringan, menjadi lebih hemat, atau lebih irit misalnya. Nah, yang berikutnya ada reverse tadi. Reverse di sini tujuannya lebih ke apa yang terjadi jika kita lakukan terbalik, atau yang tadinya kita desainnya seperti ini, terus kemudian kita balik ini. Nah, ternyata itu terjadi reverse ini pada saat kalian
misalnya pernah dengar shock breaker ya. Shock breaker itu kan ada sekarang upside down tuh. Jadi ada yang shock breakernya kebalik. Nah, ternyata malah lebih efisien setelah dibalik, bentuknya dibalik ternyata dia mampu menahan getaran yang lebih baik. Upside down shock breaker, terus ada yang beberapa komponen yang dibalik, apalagi ya, misalnya di stang saya tadi ya, stang apa namanya, stang sepeda tadi kalau misalnya ke atas dia untuk lebih tegak, tapi ternyata dibentuk jadi ke bawah, ternyata jadi menambah aerodinamis pada saat mengendarai sepeda. Itu juga pola pikir yang berbeda ya, yang intinya ditujukan oleh Scamper. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ya, maksudnya merancang desain itu berbeda dengan menggambar. Pada saat kalian misalnya ada tugas untuk menggambar connecting road misalnya, menggambar connecting road, terus kemudian kalian buat itu sesuai bentuk aslinya, secara 2 dimensi dan secara 3 dimensi, terus kalian tambahkan detailnya, terus juga dibuat connecting road-nya itu sangat mirip sekali, misalnya kalian buat arsiran, kalian bisa di-render, kemudian mirip sekali, terus kemudian dinilai, nih ini desain saya. Itu jawabannya salah. Pertama, connecting road adalah produk umum. Jadi itu bukan desain kamu. Yang kedua, yang kamu buat itu bukan desain, itu gambar. Gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Jadi jangan sekali-kali sebut bahwa gambar yang hanya gambar itu saja, 2 dimensi, 3 dimensi, kalian sebut sebagai desain. Karena proses desain yang tadi disebutkan dalam slide tadi, itu adalah ada yang dinamakan dengan konsep, ada yang dinamakan dengan embodiment, dan ada yang detail. Di mana di masing-masing itu salah satunya tadi ada untuk pemilihan bahan dan proses, terus kemudian ada untuk perencanaan costingnya, terus juga kemudian untuk perencanaan manufaktur dan assemblingnya. Itu banyak komponen yang dinamakan dengan desain. Gitu. Kemudian itu tadi di mekanikal. Kemudian kalau misalnya di bangunan, kalau kalian lihat bangunan gedung misalnya, nah itu biasanya yang dinamakan, ada yang dinamakan dengan detail engineering design. DED, detail engineering design, itu yang memang isinya bukan gambar gedung 3 dimensi, di dalamnya ada apa, tapi lebih ke di dalamnya ada komponen apa, kemudian kekuatan strukturnya berapa, terus kemudian kita akan menahan guncangan atau gempanya seberapa baik gitu. Jadi kemampuan itu, kemampuan untuk konsep, kemampuan embodiment, dan kemampuan detail. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti judulnya adalah perancangan atau misalnya desain mesin ini, tapi isinya cuma gambar 2 dimensi, 3 dimensi. Tidak ada analisis dari penjelasan yang tadi yang saya sampaikan. Berarti itu masih keliru. Jadi kalau masih ada yang ngaku gitu, berarti saya gagal nih mempelajari mengajar tentang perancangan dan konstruksi mesinnya. Gitu. Jadi tadi ya, yang dimaksud perancangannya adalah itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan konstruksinya, konstruksi adalah yang membentuknya. Yang membentuknya tadi ya kita pelajari di desain manufacturing dan assembling, gimana bagian-bagian tiap komponennya harus direncanakan dalam desain. Begitu, seperti itu. Oke, silakan, ada yang tanya?